Guys, pernah nggak sih kalian ngerasa ada yang janggal soal nasib para abdi negara kita? Mereka yang tiap hari ngurus masyarakat, yang jadi garda depan pelayanan publik, tapi kesejahteraannya malah sering kurang dilirik. Faktanya, selama 9 tahun terakhir, gaji para penjaga api negara ini cuma naik 2 kali, dan total kenaikannya cuma 11%. Padahal, kalau dikaitkan sama inflasi, nilai gaji mereka sebenarnya bukannya naik, malah makin turun. Jelas ini nggak adil dan harus banget dibenahi. Sebenarnya gaji ASN, guru, tenaga kesehatan, TNI Polri, perangkat desa, dan pensiunan itu idealnya naik tiap tahun supaya hidup mereka nggak makin terhimpit kondisi ekonomi yang berubah terus. Begitu juga nasib guru dan pegawai honorer yang bertahun-tahun jadi tulang punggung layanan publik tapi statusnya sering menggantung. Pemerintah menegaskan bahwa mereka harus diangkat secara bertahap jadi ASN dengan kebijakan yang tepat. Dan hari ini ada satu pengumuman besar yang bikin Indonesia heboh. Presiden Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, mengumumkan bahwa gaji para hakim akan dinaikkan demi meningkatkan kesejahteraan mereka. Kenaikannya bervariasi sesuai golongan, dan untuk golongan paling rendah, paling junior, lonjakannya mencapai 280%, angka yang bikin banyak orang melongo. Kenapa bisa setinggi itu? Karena dalam kenyataan, orang kuat, orang kaya yang punya uang banyak bisa bayar tim hukum terbaik, tapi orang kecil cuman bisa berharap pada hakim yang adil, hakim yang nggak bisa disogok, yang nggak bisa dibeli, yang benar-benar mencintai keadilan dan rakyat. Itulah alasan kenapa kesejahteraan hakim jadi sangat penting. Presiden bilang bahwa rakyat Indonesia sangat bergantung pada para hakim, dan sebagai mandatari ia sadar betul tanggung jawab itu. Karena itu, beliau memerintahkan para menteri untuk menaikkan gaji seluruh hakim di Indonesia. Presiden bahkan sempat bercanda bilang bahwa jadi presiden enaknya cuma tinggal perintah, yang pusing adalah para menteri, terutama menteri keuangan. Tapi setelah bercanda, ia lanjut dengan nada serius. Kalau perlu, anggaran dari kementerian lain bakal dipotong. Bahkan anggaran TNI dan Polri pun bisa dikurangi kalau memang diperlukan. Karena percuma punya polisi dan tentara kuat kalau koruptor, maling, dan bajingan tetap lolos begitu masuk pengadilan. Itu sebabnya negara butuh hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan. Lalu beliau mengaku sempat kaget waktu pertama menjabat. Ketika bertanya soal kondisi hakim, jawabannya bikin tercengang. Para hakim sudah 18 tahun tidak menerima kenaikan gaji. 3% pun tidak, 5% pun tidak. Padahal mereka menangani perkara bernilai triliunan. Ada yang masih ngontrak, tidak punya rumah dinas, fasilitas serba terbatas, dan macam-macam kekurangan lainnya. Perumahan untuk hakim kini sudah mulai ditertibkan dan akan segera dibangun besar-besaran. Presiden sempat bilang bahwa sebenarnya pengumuman kenaikan gaji ini ada di paragraf kelima pidatonya. Tapi karena dirasa terlalu penting, ia langsung lompat ke intinya. Semua hakim akan merasakan kenaikan signifikan, bukan hanya golongan bawah. Dan untuk pegawai lain, ia minta bersabar karena kondisi negara kuat, ekonomi stabil, kekayaan alam besar, dan semuanya akan dikelola sebesar-besarnya untuk rakyat. Beliau juga menegaskan bahwa semua kebijakan ini sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, sumber hukum tertinggi negara. Presiden disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar dan seluruh perundang-undangan di Republik Indonesia. Karena itu, ia tidak ragu untuk mengambil keputusan besar ini. Di akhir pidato, Presiden mengatakan bahwa ia bahkan merasa kenaikan ini masih kurang besar, tapi setelah 18 tahun tanpa 1% pun kenaikan, maka hari ini ia memutuskan golongan paling junior naik 280%. Dan menurutnya, itu jauh lebih baik daripada uang negara terus dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.